serba-serbi demonstrasi 1966, terselip banyak kisah di aksi mahasiswa yang pada akhirnya berhasil melengsarkan Presiden Soekarno. Bagaimana dengan para pendemo-pendemo zaman sekarang? Apakah dia benar-benar membela hak-hak rakyat? Apakah seperti pendemo zaman tahun 60-an? Mari kita simak video ini sampai tuntas biar tidak gagal paham. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Puluhan ribu mahasiswa turun ke jalanan. Mereka bergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa kami. Para demonstrasi itu menyampaikan tuntutannya. Bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. 3 tuntutan tersebut kelak dikenal sebagai Tritura, Trituntutan Rakyat. Sejak 10 Januari 1966, puluhan ribu mahasiswa berdemonstrasi di jalanan selama 5 hari berturut-turut. Kenang Yusuf Wanandi, tokoh kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, dalam menyibak tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1995–1998. Puncak demonstrasi terjadi pada 15 Januari 1966. Ketika itu, Soekarno mengadakan sidang kabinet di Istana Bogor untuk menanggapi demonstrasi mahasiswa dan tuntutannya. Hingga Maret, mahasiswa masih getol menyerukan agar rezim Soekarno turun. Di balik suasana panasnya situasi politik saat itu, terselip beragam kisah dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang kelak dikenal sebagai Angkatan 66 itu. Berikut kisahnya. Makanan dari masyarakat. Demonstrasi tuntut menyita tenaga dan bikin perut keroncongan. Para mahasiswa demonstrasi Angkatan 66 yang tergabung dalam kami pun mengalaminya. Di tengah rasa lapar dan dahaga, ada saja yang berbaik hati memberikan suguhan pengisi perut. Ibu-ibu, anak-anak remaja, dan berbagai kalangan datang silih berganti mengantarkan nasi bungkus, buah-buahan, dan makanan kecil kepada mahasiswa yang berkumpul di markas setelah kembali dari demonstrasi. Kenang Kosmas Batubara dalam Kosmas Batubara, sebuah autobiografi politik. Kosmas adalah aktivis PMKRI yang menjabat sebagai ketua presidium kami. Menurut Kosmas, mendapat suguhan makanan dan minuman dari masyarakat adalah sebuah kenikmatan bagi rekan-rekannya sesama demonstrasi. Apalagi kalau disuguhi nasi bungkus, katanya lengkaplah sudah kenikmatan itu. Tentara melindungi mahasiswa. Pada bulan Januari 1966, situasi politik semakin memanas. Demonstrasi mahasiswa semakin menjadi-jadi dalam melancarkan agitasi propaganda anti pemerintah. Beredar isu bahwa sebagian kekuatan angkatan laut, angkatan udara, dan sebagian angkatan darat, terutama resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, tidak senang dengan gerakan mahasiswa. Hanya beberapa kesaruan angkatan darat, khususnya dari Kostrad dan RPKAD, yang siap sedia melindungi mahasiswa. Menurut Yusuf Wanandi, setelah kami dibubarkan pada 25 Februari 1966, Cakrabirawa mencoba menangkap pentolan demonstran. Adik Yusuf, Sofyan Wanandi, bersembunyi di markas Komando Tempur 2 Kostrad pimpinan Letkol Ali Murtopo yang terletak di Jalan Kebon Siri.
kami juga sekalian memindahkan markasnya ke sana. Yang paling melindungi mahasiswa adalah Brigjen Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad. Kemal memimpin semua pasukan Kostrad yang ada di Jakarta. Dengan wewenang komando yang ada padanya, Kemal kerap membantu dan mengamankan gerakan mahasiswa. Beberapa anggota saya tempatkan di markas kami. Tutur Kemal Idris dalam autobiografi Kemal Idris Bertarung dalam Revolusi. Strategi yang saya lakukan itu sangat menunjang jalannya gerakan mahasiswa dan pengamanan yang dikehendaki pada masa itu. Usaha Kemal melindungi demonstran ini pun direstui oleh Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto, terutama supaya jangan jatuh korban di pihak mahasiswa. Istilah info dan briefing. Aksi demonstrasi mahasiswa Angkatan 66 dalam perkembangannya melahirkan istilah yang hanya dimengerti para demonstran. Itulah yang dimaksud adalah info dan briefing. Menurut Salim Said, yang pada 1966 jadi wartawan junior koran Angkatan Bersenjata. Kodifikasi dua lema ini berkaitan erat dengan logistik. Begitu membudayanya kata info dan briefing, kata Salim Said dalam Gestapo 65. Kata info berubah makna menjadi suplai makanan, sedangkan briefing berarti kumpul untuk makan. Hal senada juga diungkapkan Kosmas Batubara. Menurutnya, info adalah kata ganti yang merujuk kepada ketersediaan makanan. Nah, kita makan. Jadi di sana, teriaknya, bunyinya itu info. Info sudah datang, berarti makanan sudah datang, kata Kosmas dalam pengumpulan sumber sejarah lisan Gerakan Mahasiswa 1966. Dan 1998. Menteri Kocar-Kacir. Untuk mengatasi carut-marut keadaan politik, Presiden Soekarno merombak kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Susunan menteri yang berjumlah banyak membuat kabinet ini disebut sebagai kabinet 100 menteri. Mahasiswa menolak karena Soekarno masih menyertakan menteri-menteri yang dicurigai terlibat Gestapo. Pada 24 Februari, aksi massa turun ke jalan secara besar-besaran kembali meledak di Jakarta. Demonstrasi dilakukan sebagai upaya kami menggagalkan acara pelantikan kabinet baru yang terus-menerus dicemoohkan sebagai kabinet 100 menteri. Tulis Juliur Paur dalam Gerakan 30 September Pelaku Pahlawan dan Petualangan. Lalu lintas di Jakarta hari itu macet total. Istana Merdeka dikepung oleh pendemonstran. Sejumlah mahasiswa militan menggebosi ban mobil menteri. Walhasil, para calon menteri Kocar-Kacir menuju istana. Ada yang datang berjalan kaki, bahkan ada yang nekat naik sepeda menembus barikade mahasiswa. Pelantikan tetap berlangsung setelah pihak istana mengerahkan helikopter untuk menjemput calon menteri ke istana. Penunggang gelap. Usai mengganggu acara pelantikan kabinet, gelombang aksi mahasiswa masih belum berhenti. Ketika sidang kabinet berlangsung pada 11 Maret 1966. Mahasiswa kembali bikin rusuh. Subandrio yang menjabat wakil Perdana Menteri 1 merangkap Menteri Luar Negeri dalam kesaksian mencatat kejadian hari itu. Pagi-pagi sekali, sebelum sidang dibuka, ribuan mahasiswa datang berbondong-bondong menuju istana. Mereka mendesak masuk ke halaman istana. Menurut Subandrio, aksi mahasiswa itu tidak dilakukan sendiri. Ada pasukan liar yang ikut menungganginya. Mereka mengenakan seragam loreng dan bersenjata lengkap, namun tanpa tanda pengenal siapa mereka. Dalam majalah TSM nomor 21, 11 Maret 1998, Kemal Idris membenarkan bahwa pasukan-pasukan liar itu di bawah komando dan pengendalinya. Kemal mengirimkan sekira sepeleton pasukan RPKAD di sekeliling istana. Operasi itu ditujukan untuk meringkus Subandrio. Isu keberadaan pasukan liar itu terdengar oleh Presiden Soekarno.
Karena gusar dan panik, Soekarno segera menghentikan sidang, kemudian menyelamatkan diri ke Istana Bogor. Dari kejadian inilah lahir surat perintah 11 Maret 1966 yang mengakhiri kekuasaan Soekarno. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai tentang serba-serbi demonstrasi 1966. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.